Bayangkan sejenak, jika bumi bisa berbicara, bukan lewat gempa, bukan lewat badai, bukan lewat tanah longsor atau gelombang pasang, tapi benar-benar berbicara dengan suara lembut yang penuh kasih, namun menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Mungkin ia akan berkata, "Aku sudah di sini sejak segalanya bermula, saat kalian masih belum mengenal api, saat kalian belum bisa berjalan tegak. Aku menyaksikan kalian tumbuh, belajar, saling mencintai, saling melukai, lalu menciptakan dunia seperti yang kalian lihat hari ini." Bumi tak pernah meminta bayaran. Ia memberi tanpa syarat. Udara untuk bernapas, air untuk kehidupan, tanah untuk berpijak, untuk menanam, untuk bermimpi. Aku memberimu gunung untuk mengajarkan keteguhan, laut untuk mengenalkanmu pada kedalaman, dan hutan untuk mengingatkanmu bahwa kehidupan bukan hanya milikmu seorang. Mungkin itu yang ia katakan. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Ketika manusia mulai merasa dirinya pusat dari segalanya, saat itulah bumi mulai menangis dalam diam. Perlahan-lahan, luka itu muncul, tak tampak di permukaan, tapi terasa dalam. Suhu bumi meningkat 1-2 derajat sejak era industri. 8 juta ton plastik mengalir ke laut setiap tahunnya. Lebih dari 1 juta spesies terancam punah. Hutan yang dulu hijau, kini jadi ladang api. Es di kutub mencair bukan karena musim, tapi karena kerakusan. Aku mencoba bicara lewat badai, bisik bumi, tapi kalian menyebutnya cuaca ekstrim. Aku menjerit lewat gempa, tapi kalian menyalahkan lempeng tektonik. Lalu aku diam, berharap kalian akan sadar lewat keheningan. Tapi manusia tetap sibuk. Sibuk mengejar yang fana, sibuk membangun pencakar langit. Padahal, fondasinya telah retak. Sibuk menciptakan teknologi yang tak lagi bersahabat dengan alam. Bahkan, sibuk membangun koloni di planet lain, seolah bumi adalah tempat sampah yang bisa ditinggalkan kapanpun. Aku bukan musuhmu. Aku rumahmu. Mungkin itu yang ingin bumi sampaikan? Lalu, ia menatap kita dan bertanya, "Apa kalian tahu, aku juga bisa mati?" Bumi tidak butuh manusia. Tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bumi. Tanpa pohon, siapa yang akan menghasilkan oksigen? Tanpa air bersih, apa yang akan kalian minum? Tanpa tanah yang subur, dari mana kalian akan makan? Namun belum terlambat, masih ada harapan meski tipis, meski penuh luka. Masih ada para petani kecil yang merawat tanah dengan cinta. Masih ada ilmuwan yang menciptakan solusi dari energi matahari dan angin. Masih ada anak-anak yang menanam pohon dan memberi nama pada setiap daunnya. Masih ada orang-orang yang mencintai bumi. Diam-diam, dengan perbuatan, kita punya pilihan untuk terus menjadi perusak atau menjadi penyembuh, untuk terus bersikap sebagai tuan atau kembali menjadi anak dari rumah ini. Bumi tak pernah bicara, tapi semua yang terjadi adalah bahasa tubuhnya. Banjir bukan sekadar bencana itu air mata, kebakaran hutan bukan sekadar kecelakaan itu jeritan, dan perubahan iklim bukan sekadar tren itu permintaan terakhir. Lalu, jika bumi benar-benar bisa bicara, mungkin ia hanya akan berkata, "Aku tidak marah, aku hanya sedih karena aku mencintaimu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tapi kau tak pernah benar-benar mendengarku. Maka hari ini, diamlah sejenak, letakkan semua ambisimu, dengarkan suara angin, bisikan dedaunan, dan detak jantung tanah. Karena bisa jadi itu adalah suara bumi yang akhirnya kau dengar. Dan saat kita memilih untuk mendengar, mungkin bumi akan berkata, "Terima kasih, karena hari ini aku tidak sendirian lagi." Nah, sahabat Tripiner, semoga setelah ini kita bukan hanya jadi penonton atas kerusakan bumi, tapi jadi bagian kecil dari harapan yang masih tersisa. Karena kadang suara yang paling lembut adalah yang paling penting untuk didengarkan.